الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي وفقنا على طاعته وأنشأنا على فطرته، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muhtaramin wa mukarramin, alim para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Jajaran pengurus DKM Syahul Yakin yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, tentu saja mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kesehatan lahir dan batin, dan diberi kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah dalam rangka beribadah melalui sholat subuh berjamaah dan kajian ilmu. Mudah-mudahan nikmat Allah senantiasa akan bertambah seiring bertambah manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkomitmen untuk melaksanakan dan menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik, kita akan membahas tentang tema yang sedang kita laksanakan kali kita ada di waktu tersebut, yaitu keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Babu fi fadli 'ashrin Dzulhijjah. 10 hari yang berada di bulan Dzulhijjah. Ruwiya an Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu fiha, beramal di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Jadi tidak ada hari selain hari-hari ini di mana amal perbuatan itu paling disukai, paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Yakni ayyamul ashri, yaitu hari 10 dari awal Dzulhijjah. Kita sekarang ada di hari yang berapa? 7 atau 6? Ya, Selasa nanti 9, 8. Nah, kita berada di hari ke-6 ya, 6, 7 ya. Hari ke-6 bulan Dzulhijjah. Masih ada 6, 7, 8, 9, 10 ya. Masih ada 5 hari lagi bisa kita manfaatkan. Qalu ya. Kemudian ditanyakan, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga tidak bisa melebihi keutamaan dan mahabbah Allah kepadanya dibandingkan 10 hari Dzulhijjah itu? Dijawab oleh Rasulullah, qala walal jihadu fisabilillah, dan tidak juga termasuk jihad fisabilillah, masih kalah pahalanya dibandingkan atau nilainya dibandingkan 10 hari Dzulhijjah. Baik ya. Wa Ibnu Mas'ud, hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ini satu Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr bin Al-As, itu sahabat-sahabat besar, alim semua, ahli hadis semua ya. Namanya Abdullah ya. Orang Arab kalau kasih nama Abdullah ya, Muhammad, Ahmad, Mahmud ya, nggak ribet kayak kita ya. Maka kalau dipanggil Muhammad, satu kelas yang ngacung ada 20 orang. Muhammad 20 orang tunjuk dari semua ya. Karena namanya seperti itu. Abdullah sama ya, 15 orang ya tunjuk jari ya.
Yang membedakan apa? Bapaknya nanti. Bapaknya sama, kakeknya. Makanya di Arab nama itu sulasi, nama 3. Saya dulu pas di Al-Azhar itu nama saya Taufikur Rahman. Pas daftar itu bareng sama teman saya namanya Cecep Taufikur Rahman. Begitu daftar ya bagian siswanya, ini anak kamu. Anak gimana? Lalu namanya kan Cecep Taufikur Rahman, berarti nama dia Cecep, bapaknya Taufikur Rahman. Kamu dong katanya gitu. Saya kemudian jelaskan di Indonesia tuh nggak sama kayak di Arab, bahwa nama yang kedua itu nama bapak. Kalau lihat tuh tampangnya orang sama tuanya, usianya kok masa bapak sama anak sama. Itu ya, jadi simpel ya kalau kayak kita mau punya anak ya baru 1 bulan udah nyari waksitnya kemana-mana gitu ya, bikin repot ya. Baik, kita lanjut. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Innallaha ikhtara minal ayyami arba'ah. Allah itu memilih dari hari-hari di mana kita hidup itu ada 4 hal. Ya, 4 hari maksudnya. Jadi di hari-hari yang kita laksanakan ya, itu ada 4 hari. Di mana 4 hari itu dipilih secara spesifik, secara khusus oleh Allah. Kemudian wa minasyuhuri arba'ah. Bulan yang 12 itu juga dipilih hanya 4. Wa minan nisa'i arba'ah. Perempuan di dunia ini dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat juga ada 4. Tapi tidak termasuk istri kita, Pak. Wa arba'atun yasbiquna ilal jannah. Dan ada 4 orang juga ya, yang masuk surganya itu duluan dibandingkan yang lain. Kemudian apa? Wa arba'atun ishtaqat ilaihimul jannah. Dan ada 4 orang di mana surga itu kangen, surga itu kepengin banget ditempati oleh mereka. Jadi surganya yang pengen, bukan orangnya. Ya, yang biasa kan orangnya pengen masuk, belum tentu masuk. Sama kayak kita pengen kawin lagi ya Pak ya, belum tentu ya. Dan lebih banyak yang tidak gitu kan. Tapi kalau istrinya ya yang pengen, bang nikah lagi nggak apa-apa, nah itu ya, buru-buru kita ya, lagi ditunggu-tunggu gitu kan. Nah ini surganya yang kepengen orang itu masuk ya. Rindu orang itu supaya masuk ke sana. Siapa 4 orang itu? Nanti kita jelaskan. Ammal ayyamu, tadi kan ada 4 hari ya, di mana Allah pilih itu. Fa awwaluha ya, yang pertama yaumul jumu'ati, adalah hari Jumat. Pakai dhammah Pak, Jumu'ah bukan Jum'ah. Nah, itu dalam surat Jumu'ah, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Ini orang Indonesia karena sudah terlanjur suka salah. Hari Jumat, ya, akhirnya yaumul Jum'ah. Jumu'ah pakai dhammah ya. Nah, itu artinya hari berkumpul jamaah ya. Fihi sa'atun, di dalamnya itu ada waktu. Kenapa Allah pilih hari Jumat itu? Karena di dalamnya ada saat, ada waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirati illa a'tahu Allahu iyyaha. Di mana di hari Jumat itu ada waktu-waktu, dan waktu itu sepanjang hari, sepanjang malam, di mana ada seorang hamba muslim yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk urusan-urusan dunia maupun akhirat. Tidak ada satupun yang memohon kecuali dikabulkan oleh Allah ya. Jadi nggak ada yang ditolak hari itu ya. Kalau bajingan ya, kalau bajingan lain persoalan gitu ya. Ini kan di sini bahasanya abdun muslimun. Abdun itu orang yang mengabdi kepada Allah. Ya. Abdun muslimun, ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk. Pak. Dan kita selama ini ngabdinya kepada siapa? Kepada istri, Pak. Nah itu persoalan. Ya. Kalau ngabdinya kepada istri, bukan abdun muslimun, ya. Abdun saujatun. Jadi apa namanya, hambanya istrinya ya, dikendalikan sepenuhnya oleh istrinya. Ya. Nah. Kalau kita ya, mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah hamba Allah yang mengabdi kepadanya, dan di hari itu ya, kita memohon apapun terserah, tidak dibatasi urusan dunia akhirat dua-duanya ya. Pak, urusan dunia memang penting ya, penting. Orang kita hidup di dunia ya,
Kalau kemudian di dunia nggak penting ya, saya nggak bisa sampai ke sini. Ya. Karena apa? Ke sini pakai mobil Pak. Kalau pakai motor Pak, ya, bengek Pak. Pagi-pagi sebelum subuh jalan pakai motor, pulang-pulang gitu ya. Bulan depannya nggak datang lagi gitu kan. Ya. Nah itu kan duit juga. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya. Ya. Berikan kemudahan supaya bisa ada rezeki, nggak perlu nyicil ya Allah. Ya. Nggak apa-apa, silakan minta ya. Yang penting jangan minta yang tidak mungkin ya. Ya Allah jadikan saya presiden ya, nggak mungkin sekarang presidennya masih ada gitu ya, dan nggak mau turun-turun juga ya kalau udah di atas gitu kan ya. Nggak bakalan mau kalau udah di atas gitu kan ya. Ya minta yang masuk akal ya. Dunia akhirat apalagi ya. Kemudian apa? Ini yang pertama tadi 4 hari kan. Yang kedua wasaniha, 4 hari yang dipilih oleh Allah. Padahal hari itu kan banyak sekali, selama 1 tahun 365 hari. Hari yang kedua yang dipilih oleh Allah apa? Yaumul Arafah. Hari Arafah. Kenapa dipilih? Fa idza kana yaumul Arafah yubahillahu ta'ala malaikatahu. Ketika datang hari Arafah, Allah itu membangga-banggakan hari itu kepada malaikat. Pamer Pak. Allah aja pamer. Saking temennya gitu. Ya. Bagaimana cara Allah pamer? Mengatakan kepada para malaikat, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ya, di hari Arafah itu jauh mereka datang ya. Yang di sana mereka datang ke padang Arafah ya. Yang ada di Indonesia berpuasa. Tidak perlu datang ke sana Pak. Ya, datang ke sana harus berbiaya, ya, harus memiliki lisensi haji. Ya. Apa? Qad anfaqul amwal. Ya. Yang datang ke sana itu kan sudah menafkahkan, menghabiskan, mendermakan harta. Kemudian wa at'abul abdan, dan berpayah-payah. Ini khusus bagi yang ada di sana Pak. Yang ada di sini berpayah-payah puasa. Ya, kan puasa nggak ada yang nggak lapar ya, pasti orang lapar tetap bekerja itu payah ya, atau lelah atau capek ya. Apa? Ashhidu ya, saksikan ya. Saksikan wahai malaikat-malaikatku ya. In anni ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi hari Arafah bagi yang ada di sana jelas ya, diampuni dosanya. Yang ada di Indonesia yang berpuasa ya, insya Allah ya. Kita ini kan seringkali saya sampaikan ya, yang jadi masalah itu adalah dosa kita kebanyakan Pak. Sementara amal kita sedikit gitu ya. Persoalannya itu ya, amalnya sedikit, dosanya banyak ya. Maka ya, supaya seimbang atau timbangannya ini kita lebih tinggi amal baiknya, yang jelek-jelek itu dihapus. Karena apa? Sulit bagi kita untuk meningkatkan level ibadah kita. Standar kita kan begini kan Pak ya. Standar kita ngaji sambil ngantuk gitu kan ya. Habis sholat itu pegang HP, tidak pegang tasbih gitu kan, standarnya begitu kan ya. Allah Akbar masih ingat istri saya masak apa ya, masak lapar perut ya, masih bikin perut ya. Ya, jadi standar kita memang sampai di situ. Ya. Nah, mau naik ke level yang lebih tinggi itu berat sekali. Ya. Kecuali memang orang ini betul-betul mujahadah. Ya. Nah, maka standar itu yang pas-pasan itu ya, tidak akan bisa kemudian masuk ke level yang unggul. Caranya gimana supaya bisa unggul? Yang jeleknya hilang. Ya, ya kan? Begitu jeleknya hilang, terhapus semua. Ya, kan timbangannya kan menjadi kosong. Yang dosa-dosanya itu, maka kebaikan seberapapun itu ya, walaupun pas-pasan tadi kan tetap begitu ditimbang, nah dia akan unggul kebaikannya. Nah yang seperti ini ya ashabul yamin pasti mendapatkan kitab amal dengan tangan kanan, calon penghuni surga. Nah salah satu ya, yang harus kita manfaatkan adalah yaumul Arafah itu.
itu adalah sarana bagi kita untuk membersihkan dosa. Walaupun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lain. Sholat 5 waktu itu membersihkan dosa. Setiap kali sholat itu digambarkan dalam hadis itu, kita ini kalau sholat setiap hari 5 waktu ya, itu di rumah kita itu ada sungai. Nah, sungai itu setiap kali kita sholat kita mandi. Nah, lah orang mandi 5 kali, kira-kira dakinya ada nggak, Pak? Ya. Oh, mandi 2 kali aja dakinya nggak ada. Ini mandi setiap hari 5 kali, sehingga daki yang notabene itu adalah dosa, kotoran, itu akan hilang setiap harinya. Nah, itu sholat. Ya. Belum lagi wudhu, ya. Belum lagi amalan-amalan yang lain yang memang disediakan oleh Allah untuk menghapuskan dosa. Maka saya seringkali tanamkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah kajian-kajian saya, itu kita harus optimis. Kita optimis walaupun seperti ini ya, tapi Allah menyediakan banyak sekali fasilitas untuk mengampuni dosa kita. Salah satunya adalah hari Arafah. 1 hari saja. Itu di sini tidak dibatasi. Yang diampuni apa? Ya semua. Kalau tidak dibatasi, ya berarti apa yang lampau yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar memang harus ada taubat. Ya, dosa menyakiti orang tua, dosa meninggalkan sholat, dosa alhamdulillah ada yang merampok, ada yang korupsi, ada segala macam. Itu kan dosa-dosa besar, itu harus bertaubat. Tapi yang paling banyak kalau model-model kita, insya Allah dosa kecil. Yang lirik, bininya tetangga kok cantik amat, nah itu ya. Lirik, ada paha kambing aja bahenol, bayangannya kemana-mana gitu. Ya itu ya, yang seperti itu kan dosa-dosa kecil ya. Ya atau ada orang lewat perasaan bau minyak wangi kayak kuburan. Nah sedikit dalam hati ya, nggak ngomong tapi di dalam hati itu ada orang baunya kayak kuburan dalam hati ya. Nah, itu kan sering kali seperti itu kita tidak rasakan. Nah, dihapus itu. Kemudian wasali Tuhan, hari yang ketiga yang dipilih oleh Allah apa? Yaumun Nahri, hari Idul Adha ya. Tadi sudah hari Arafah tanggal 9-nya. Kemudian yang ketiga tanggal 10-nya hari Idul Adha. Fa idza kana yaumun nahri ya, kalau datang hari Idul Adha wa qarrabal 'abdu qurbanahu, tapi ada syaratnya. Dan orang tersebut berkorban. Korban bahasa Arab ya Pak ya, jangan korban bahasa Indonesia. Ini seringkali orang keliru. Korban bahasa Arab itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau korban bahasa Indonesia itu diketok sama orang kita jadi korban. Ya kan? Ditabrak sama orang kita jontor, itu namanya korban. Jadi beda makna Pak. Korban dalam arti bahasa Arab adalah menyembelih binatang ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa kemudian? Kalau orang ini masuk ke hari Idul Adha dan berkorban, apa? Fa awwalu qitratin qatirat minal qurbani, maka setiap tetesan atau awal tetesan darah dari darah kurban ya, binatang yang disembelih itu takunu kaffaratan likulli dzambin 'amilahu 'abdu. Itu darah yang menetes ya, yang pertama kali itu Pak, itulah yang akan menghapus dosa likulli dzambin, setiap dosa orang yang melaksanakannya. Sudah 2 hari Pak. Tadi hari Jumat tiap minggu ya kan. Sekarang ya hari ke-9, hari ke-10 ya. Ya, tapi hari ke-10 ada syaratnya memang ya. Syaratnya berkorban ya. Berkorban. Yang ke-9 itu syaratnya puasa ya. Jadi pilih yang mana ya. Jangan tidak dua-duanya Pak ya. Pilih salah satunya ya. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Karena ini adalah fasilitas yang sedemikian luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? 2 hari dalam 1 tahun ini ya, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sama seperti yang
Yaumul Fitri. Kemudian warabiuha, yang keempat adalah Yaumul Fitri, hari Idul Fitri. Kita semua sudah paham, seringkali dijelaskan itu. Fa idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila idihim, setelah berpuasa 1 bulan penuh kemudian masuk ke hari Yaumul Idul Fitri, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li malaikatihi, saat itulah ya, ketika masuk hari pertama di bulan Syawal Idul Fitri, Allah kemudian berfirman kepada malaikat-malaikatnya, apa? Inna kulla amilin yatlubu ajrahu. Setiap orang beramal itu kan pasti mengharap ganjarannya. Wa ibadi shamu syahrahum, dan hamba-hambaku itu ya, mereka puasa di bulan puasa. Wa kharaju min idihim yatlubuna ajrahum, dan mereka masuk ke hari Id juga mengharap ganjaran dari Idul Fitri itu. Ushidukum anni ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikatku, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yunadil munadiqun, dan ada panggilan-panggilan dari malaikat, ya ummat Muhammad irji'u, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah kalian setelah melaksanakan sholat Id. Faqad badaltu sayiatikum hasanat, hari ini sudah aku gantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Ini lebih hebat, Pak, karena bukan hanya dihapus. Kalau diampuni kan dosanya dihapus. Ini yang buruk diganti yang baik, berarti apa? Berlipat-lipat. Ya. Sudah dihapus, ya, kemudian diganti. Misalnya begini, Pak, ini nilainya 1, ya, dihapus dan diganti 10 sempurna. Ya. Itu kan apa? 2 kali lipat. Kalau cuma dihapus kan selesai, ya. Tapi ini tidak, dihapus dosanya dan keburukan-keburukan yang dilakukan itu diganti dengan kebaikan. Nah, ini 4 hari, Pak, 4 hari yang dipilih oleh Allah. Yang mingguan kita manfaatkan hari Jumat, maka hari Jumat gunakan itu sepenuhnya untuk bermunajat kepada Allah walaupun kita beraktivitas. Kemudian yang kedua tadi adalah hari Arafah, sebentar lagi kita masuk. Yang ketiga adalah hari Idul Adha, sebentar lagi kita masuk. Kemudian Idul Fitri, ya, insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita mendapatkannya lagi. Kemudian bulan itu ada 4 yang dipilih. Apa saja? Farajab, yang pertama Rajab. Kemudian Dzul Qa'dah. Kita sekarang ada di Dzul Qa'dah. Jadi sudah lewat ya, Dzul Qa'dah bulan kemarin. Kemudian Dzul Hijjah. Dzul Hijjah bulan Haji wa Muharram. Kita semua tahu ya dalam Al-Quran, inna indatash syuhuri innallaha 12 syahran, dan seterusnya. Dipilih ada 4 bulan ya, karena keutamaan-keutamaan dan keunggulannya. Saya tidak akan berbicara banyak tentang ini karena kita segmennya adalah membahas tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, 4 bulan itu. Kemudian ada 4 wanita, siapa saja? Wanita-wanita hebat, wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita spesial. Wa amman nisa'u Maryamu bintu Imran. Yang pertama adalah Maryam bin Imran. Jadi wanita yang tidak pernah melihat apapun kecuali tempat sujudnya, karena dia tinggalnya di mihrab. Tak pernah lihat apapun kecuali tempat sujud, tempat di mana dia tinggal, mihrabnya itu tertutup. Ya. Tidak pernah mendengar kecuali kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat pujian. Tidak pernah melangkah kecuali ke tempat ibadah. Ya. Maka wanita seperti ini diberi keutamaan dan kemuliaan luar biasa. Salah satunya adalah dikasih makanan khusus dari langit. Itu kan sampai Zakaria wajadaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza. Ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ya. Itu sebenarnya kalau kita kontekstualisasikan, ya, itu tidak harus sama persis seperti Maryam. Ya. Orang yang ahli ibadah dan ibadahnya itu lahir dan batin. Ya. Ibadahnya itu tidak
terganggu oleh apapun, fokus. Itu bisa mendapatkan hal-hal yang tidak lazim, tidak wajar, tidak masuk akal. Dan ini ceritanya sudah banyak kan. Maryam kan bukan nabi, ya wanita lagi, ya kan, itu mendapat keajaiban. Ya. Kalau kita bicara nabi dan rasul ya sudah, nggak usah bicara, mereka kan orang-orang pilihan. Ini ya wanita, dan wanita ini bukan nabi karena nggak ada nabi wanita. Tetapi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejahterakan Maryam itu adalah beliau mendapatkan makanan yang khusus didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit. Ya, ini barangkali bisa kita gambarkan untuk istri kita, wanita-wanita di sekitar kita yang saleh. Nah, itu kan ada ceritanya Muhammad bin Idris ya. Kalau saya ceritakan bulan yang lalu ya, bagaimana ayahandanya Imam Syafi'i menemukan jodohnya. Ya, itu dua orang ya, yang memang spesial banget ya. Jadi Muhammad ya, Idris itu ya, bapaknya Imam Syafi'i namanya Idris. Itu memang orang yang sepanjang hidupnya ya, paling menjaga perutnya, Pak. Menjaga isi perutnya. Tidak boleh ada makanan walaupun cuma hanya secuil yang syubhat apalagi haram. Jadi suatu waktu beliau sedang perjalanan dan kehabisan bekal, dan saat itu dalam keadaan panas dan lapar. Maka beliau kemudian duduk di pinggir sungai untuk mengambil air ya, untuk wudu, untuk membasahi badannya agar segar. Tiba-tiba saat beliau ada di pinggir sungai itu ada buah delima. Ya. Buah delimanya itu mampir ke beliau, mendekati beliau, ada di pinggir persis ya. Ya kebetulan saja itu ya. Nah, karena didorong oleh rasa lapar dan juga lelah ya, panas ya, beliau mengambil delima itu ya, dan kemudian beliau makan. Tanpa berpikir bahwa ini buahnya siapa, karena ada di sungai kan Pak ya, ada di sungai mengalir, diambil ya. Karena dorongan rasa lapar, beliau makan, habis Pak. Lah begitu habis ya, beliau baru ingat lah, tadi yang saya makan buah daripada siapa gitu ya. Padahal ini sudah ada di sungai kan. Kalau menurut hukum yang wajar, hukum Islam, hukum manapun, sesuatu yang ada di tempat umum ya, itu menjadi milik umum. Bahkan kalau dalam Islam ada buah menjorok ke tempat kita, jatuh ke tempat kita, itu milik kita, bukan milik yang punya pohon. Betul lah. Ini udah ada di sungai. Ini Idris masih mikir sampai ke sana. Kalau kita kan makan aja. Nah itu sudah ada di sungai kok. Dia besar, ya Allah, saya makan buah yang bukan milik saya. Akhirnya apa? Beliau kemudian menyusuri sungai itu. Beliau tahu ini pasti adanya di sungai, pasti pohonnya menjorok ke sungai. Nggak bakal jauh-jauh, karena apa? Buahnya masih segar. Ini pasti baru jatuh. Nah, akhirnya beliau telusuri, rupanya jauh Pak. Tapi beliau nggak putus asa, pasti ketemu. Nggak mungkin itu buah, ya. Pohonnya ada di Sumatera, tahu-tahu ada di Jawa gitu. Apa ada di tempat saya di Gunung Sindur, tahu-tahu buahnya ada di larangan sini, nggak mungkin. Pasti dekat ya, di sekitar sungai. Begitu ditelusuri, bener Pak, ketemu. Ya, ada kebun delima memang Pak, di situ kebun delima yang luas, dan ada satu pohon yang rantingnya, dahannya itu menjorok ke sungai dan lagi berbuah. Lah ini dia, nggak mungkin yang lain, pasti ini. Nah, akhirnya apa? Beliau mencari informasi siapa pemilik pohon ini, pemilik kebun ini. Nah, nyari Pak, ketemu. Ternyata itu seorang yang sudah berusia. Nah, datang akhirnya anak muda ini di sini sowan. Nah, yang punya rumah heran, kamu siapa? Kayaknya orang asing, bukan orang sini. Iya, akhirnya dia cerita,
saya habis makan buah delima. Terus kamu tujuannya apa? Saya kepengen buah yang terlanjur saya makan Anda halalkan. Saya pengen yang masuk ke perut saya ini dihalalkan oleh pemiliknya Anda. Yang ini mikir ini anak beda. Nah, maka kemudian dia sengaja menguji. Enggak semudah itu. Nah, kamu ya, untuk bisa menghalalkan apa yang sudah kamu makan itu, syaratnya kamu tinggal 3 tahun di sini. Tinggal di tempat saya 3 tahun, bekerja di tempat saya kasih apa yang kamu inginkan. Ya. Kalau kamu nggak sanggup, berarti yang ada di perut masih haram. Nah, kalau orang model kita Pak, ya, masa bisa sampai segitunya nih? Hanya untuk 1 buah delima yang sebenarnya sudah halal, belum cukup halal. Ya. Ini ya aki-akinya ya. Bikin strategi supaya anak muda itu tinggal di situ. Ya. Tuh gimana ya? Nah, akhirnya ya bagaimana orang dia pengen supaya halal, apapun dia harus lakukan. Baik, saya siap. Saya 3 tahun di sini. Silakan, Tuhan mau saya suruh apa yang saya lakukan. Akhirnya suruh bantu di kebun delima itu Pak. Setiap hari gitu ya, ngurusin kebun itu. Ini orang tua memperhatikan. Sampai suatu malam itu dia melihat ada cahaya di kamarnya itu dari atas. Saat dia malam-malam pergi, ada cahaya. Sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya dari kamarnya anak muda ini. Rupanya anak muda ini lagi tahajud, lagi munajat kepada Allah. Orang tua ini mikir, ini anak pasti spesial. Ya. Akhirnya apa? Dia mikir, ya, harus saya jodohkan dengan anak saya. Ya. Tapi nanti caranya harus menguji juga. Akhirnya setelah 3 tahun Pak, singkat cerita kan, anak ini sudah mau pamitan. Sudah 3 tahun Bapak mohon izin saya ingin pulang ke keluarga saya. Nggak boleh pulang dulu. Emangnya saya sudah ngizinin kamu? Belum. Kamu boleh pulang ya. Dan aku halalkan yang ada dalam perutmu itu. Tapi syaratnya kamu harus menikah dengan anak saya. Tapi mohon maaf, anak saya itu buta, tuli, bisu, ya, buntung kaki dan tangannya. Idris bingung, ya Allah, ujian apa lagi? Sudah 3 tahun saya melakukan semua hal untuk menghalalkan 1 buah delima itu. Sudah kayak gitu mau pamitan suruh nikah. Ya kalau nikahnya sama gadis yang cantik ya, yang sempurna, yang utuh ya nggak masalah. Tapi ini gadisnya itu buta, tuli, bisu, buntung, ya. Terus apa yang bisa saya dapatkan dari wanita seperti itu? Nah, akhirnya Idris bilang, Pak, saya istikharah dulu ya, karena ini menyangkut hidup saya. Ini keputusan yang tidak mudah. Ini kan untuk selamanya. Silahkan istikharah. Nah, istikharahnya itu semakin beliau istikharah ini semakin mantap. Nah, dan Allah dorong supaya Idris itu menikah dengan putri daripada kakek ini. Akhirnya kemudian dia putuskan, saya insya Allah siap menikah dengan putri bapak setelah saya istikharah. Kalau gitu panggil keluargamu, nanti aku pertemukan kamu dengan putrimu. Akhirnya makin korban, makin kan 3 tahun nggak tahu kabar, tahu-tahu mau nikah gitu. Akhirnya dia cerita, orang tuanya datang. Nah ini kan ceritanya mau lamaran kan harus lihat kan, nah, lihat calonnya. Ya. Itu di mana-mana begitu dalam ajaran agama Samawi yang dari Allah itu seperti itu. Tidak boleh kemudian nikah tahu-tahu ya sudah mobil itu saja, begitu dilihat ternyata apa? Namanya Sunarti. Aslinya Sunarto gitu kan, repot kalau gitu kan ya. Ternyata malam-malam Sunarto gitu kan, paginya Sunarti gitu. Nah ini akhirnya apa?
Begitu orang tuanya datang, ya, si anak perempuan diminta, nah, lu kalau orang Jawa atau orang Betawi, neng, keluar neng, tolong kasih ini calonmu sama calon mertuamu, nah, air minum dan jajanan ataupun cemilan gitu kan, suguhan untuk tamu kan. Nah, dari dalam ada suara, baik abi atau baik abah. Si anak muda ini mikir, katanya bisu, katanya tuli, lo kok nyaut gitu ya, suaranya indah lagi gitu kan. Akhirnya keluar, pertama kali yang dilihat apa pak? Kakinya, katanya kan buntung kan. Begitu duduk, kakinya jalan ya, nggak mengawang-awang, nggak melayang-layang kayak pocong gitu. Tangannya dilihat tuh, tangannya utuh. Karena apa? Ya ngasih minuman, ngasih jajanan, normal. Pemuda itu bengong aja gitu. Ya. Dia nggak menyangka ya, apa yang dibilang oleh calon mertuanya itu ternyata tidak sama dengan apa yang dia lihat. Akhirnya penasaran bertanya, Pak, katanya bisu, tuli, ya. Kemudian untung dan lain sebagainya. Kata bapaknya, itu ujian buat kamu. Kamu itu ya, nikah dengan anak saya itu lillahi ta'ala atau karena masalah fisik. Dan kamu itu ingin menghalalkan yang ada di perutmu itu lillahi ta'ala atau ada tendensi lain. Ternyata kamu lulus ya. Anak saya itu buta. Dalam arti dia gak pernah melihat apapun kecuali hal-hal yang baik. Bisu dia juga gak pernah mengatakan apapun kecuali itu adalah perkataan yang baik atau kalimat-kalimat yang baik. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Dia juga tuli, tidak pernah mendengar hal-hal selain yang diridhoi oleh Allah. Tangan dan kakinya tidak pernah dibuat untuk menyakiti hati orang tuanya. Dia itu kalau dipanggil langsung datang. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang nadanya lebih tinggi daripada apa yang disampaikan orang tuanya. Oh, ternyata itu simbolik ya. Menunjukkan budi pekerti yang luar biasa dari sang putri yang pada akhirnya kemudian menikah. Dari pernikahan inilah lahir sosok yang kita kenal semua, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Ya gimana tidak kayak Imam Syafi'i, bapaknya kayak begitu, ibunya kayak begitu Pak. Ya. Ini kayak tadi Maryamnya begitu, Maryamnya dari wanita yang luar biasa itu lahirlah Isa ibnu Maryam. Itu sama lah ya, siapapun itu. Ya. Kalau mentalitas, akhlaknya, budi pekertinya, spiritualitasnya itu ukuran utamanya kan begitu. Umar itu anak yang keberapa itu saya lupa namanya. Nah, itu dinikahkan dengan siapa Pak? Anak penjual susu keliling. Ini Umar memberikan contoh kepada kita. Pertimbangannya apa? Bukan pertimbangan apapun, tapi pertimbangan akhlak dan moral. Jadi pas waktu Umar malam-malam itu sedang sidak Pak. Ya, sidak, beliau kan hampir setiap malam itu pergi ke tempat-tempat di mana beliau ingin menyelesaikan masalah. Ya. Jadi beliau salah satu khalifah yang paling luar biasa untuk effortnya itu. Hampir setiap malam beliau untuk keliling warganya ada apa, nanti di siang hari beliau selesaikan. Itu pas malam-malam lagi berjalan, tiba-tiba sudah malam itu semua rumah itu hampir lampunya sudah mati. Hanya ada satu rumah yang lampunya masih menyala. Akhirnya Umar penasaran kan, mendekati rumah itu. Tahu-tahu tanpa sengaja, ini nggak sengaja, boleh nguping tanpa sengaja Pak namanya. Kalau nguping benar-benar sengaja itu yang nggak boleh. Ya, tanpa sengaja mendengar dari dalam itu ada percakapan. Nah ternyata begitu didekati, ya itu percakapan dua orang, satunya seperti suara orang dewasa, satunya ya remaja gitu. Apa kata suara yang dewasa tadi itu dipastikan ibunya. Nah, tolong tambahkan air ke susu yang sedang dimasak itu supaya banyak, nanti laba kita jadi banyak juga.
Jadi ibunya tuh minta supaya anaknya menambahkan susu dengan air. Ya, susu murni ini Pak, dengan air. Tujuannya apa? Supaya takarannya menjadi banyak dan labanya juga menjadi banyak. Anaknya kemudian bilang, Ibunda, loh kok begitu? Kan Khalifah Amirul Mukminin kan sudah memperingatkan kepada siapapun penjual apapun itu suruh jujur. Termasuk kita penjual susu harus jujur, nggak boleh menambahkan selain susu, karena ini adalah untuk kesehatan dan kita jual susu bukan jual air. Susu yang mana Pak? Nggak tahu itu. Bukan susu yang nempel ya Pak, itu susu apa namanya kambing atau susu onta atau susu apa di Arab ya. Itu di Arab susunya enak Pak. Susu aslinya enak atau susu apa itu ya. Saya boleh beberapa kalau seminggu sekali kadang itu beli yang asli, yang masih itu Pak. Kita masak luar biasa. Nah di Indonesia jarang yang kayak gitu ya. Biasanya sudah dibungkus itu kadang sudah banyak campurannya. Nah begitu anaknya bilang begitu, ibunya bilang, lah kan Amirul Mukminin nggak ada katanya, dia nggak bakal tahu katanya. Apa jawaban gadis ini? Memang Amirul Mukminin Umar bin Khattab nggak tahu, tapi Tuhannya Amirul Mukminin itu tahu segala yang akan kita lakukan. Kita nggak boleh begitu. Akhirnya ibunya malu, ya sudah, ikut kamu. Ini didengar oleh Umar dan dicamkan oleh Umar. Akhirnya pagi-paginya itu anaknya itu digandeng Pak. Anaknya berapa saya lupa namanya itu, ada dalam kisah tentang Umar bin Khattab. Dicangking, dibawa, kok mana Pak? Udah ikut aja, kamu akan dapat rezeki nomplok. Dibawa ternyata kemana? Ke rumahnya tukang susu tadi. Tukang susunya juga kaget, loh ada Umar bin Khattab, orang nomor 1 kata anaknya, datang ke tempat kita, ke gubuk kita. Kaget dia ngapain? Begitu datang menyampaikan maksudnya, lebih kaget lagi. Sudah didatangi aja kaget, apalagi menyampaikan maksudnya melamar anaknya untuk putranya. Ibu ini nggak menyangka akan mendapatkan anugerah yang begitu besar. Kemudian ibunya bilang, emang anak saya kok dipilih oleh Anda untuk menjadi menantu Anda? Akhirnya Umar cerita, tadi malam saya nggak sengaja dengar percakapan kalian. Oh, anak gadisnya dipanggil, dinikahkan. Apa kemudian hasil dari pernikahan ini? Cucu dari 2 orang ini, gak langsung, cucu dari 2 orang ini kemudian sejarah mencatat sosok yang luar biasa lahir dari pernikahan antara putranya Umar dengan anak tukang susu keliling. Siapa tokoh yang hadir di dunia sebagai cucu dari mereka? Umar bin Abdul Aziz. Coba ya. Jadi sejarah itu bahwa gen itu bukan profesi, tapi ada di sini. Ini persoalan akhlak, persoalan budi pekerti, ya, persoalan agama. Itu akan melahirkan orang-orang hebat. Nah, kita kembali ya. Jadi perempuan ya tadi Maryam. Kemudian siapa lagi? Khadijah binti Khuwailid. Ya. Sabiqatu nisa'il alamin ilal iman billahi wa rasulih. Ya. Jadi satu-satunya wanita ya, yang bukan hanya menyatakan dedikasi dan loyalitas total dan utuh kepada Nabi, ya, tapi juga mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki tanpa ada embel-embel apapun, ya. Tidak ada di situ tuntutan apapun. Nah, istri kita kadang-kadang Pak taat sama kita, tapi masih ada tuntutan. Ya Bang, tapi belanjaannya dong. Khadijah itu dapat apa dari Nabi? Dari sisi harta? Gak ada, ya. Jadi Khadijah itu melamar Nabi. Itu murni karena akhlaknya Nabi. Beliau ingin khidmah kepada orang yang menurut beliau adalah paling mulia akhlak dan budi pekertinya, sekalipun nggak punya apa-apa. Dan wanita kayak begini itu susah di zaman manapun, ya. Apalagi beliau kaya raya, konglomerat, semua hartanya diserahkan untuk Islam, untuk dakwah.
Ini kan sudah double. Sudah kayak begitu beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya apapun secara lahir dan batin. Semuanya total. Ya, beliau kayak begini kok tidak istimewa bagaimana? Makanya apa? Rasulullah itu tidak pernah menduakan Khadijah. Coba tuh baca sejarah. Ini kita ini kadang-kadang latah tapi nggak tahu sejarah, nggak tahu bacaan bagaimana pribadi dan karakter Nabi. Nabi kan juga poligami. Kapan poligaminya? Setelah Khadijah wafat. Dan itu sudah usia 50 tahun, Pak. Setelah 25 tahun berkeluarga dengan Khadijah, satu-satunya istri. Ya. 25 tahun nikah sama 40 tahun. Bertahan sampai 25 tahun, Pak. Ya. Mengapa? Ya karena Khadijah itu sangat istimewa di mata Rasul. Ya. Sampai-sampai Aisyah pernah cemburu kan? Pernah cemburu kenapa? Rasulullah itu pernah, Khadijah sudah meninggal. Ada saudaranya Khadijah, Khadijah itu bibinya atau siapa, datang menyampaikan salam. Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam ya Khadijah." Spontan itu. Karena apa? Suaranya mirip sama Khadijah. Jadi secara spontan beliau membalas, menyampaikan kata Khadijah. Aisyah dengar, orang di rumahnya beliau gitu. Aisyah kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, memang gak ada ya wanita selain Khadijah di hatimu ya, yang lebih tinggi posisinya. Aku kurang apa katanya. Aku lebih muda, lebih cantik." Gitu. Ya begitulah. Ya, wanita kan di mana-mana sama. Ya. Padahal Rasulullah gak sengaja itu. Itu ketidaksengajaan dan spontanitas itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Khadijah itu gak pernah hilang di hati beliau, walaupun sudah meninggal. Makanya bikin cemburu dan cemburu yang paling rumit kan cemburu sama sesuatu yang nggak ada ya Pak ya. Kalau orang yang ada bisa digampar gitu kan. Kalau yang nggak ada repot gimana caranya gitu kan. Nah apa jawaban Rasulullah? Itu kamu ingin menempati posisi Khadijah. Nggak ada satu wanita pun yang posisinya lebih tinggi lebih mulia di hatiku selain dia. Ketika semua orang menjauh, dialah yang melindungiku. Ketika semua orang ya, tidak ada satupun yang mempedulikanku, dialah satu-satunya yang senantiasa peduli kepadaku. Bahkan dia habiskan seluruh hartanya untuk perjuangan. Ya. Nah, makanya sulit kan. Nah, tapi bisa jadi dalam wujud yang lain, dalam bentuk yang lain yang kita menemukan. Ya mungkin tidak harus sama persis ya Pak. Karena ada juga. Dan itu boleh Pak. Jadi wanita kepada suaminya itu sedekah, suami kepada istrinya wajib, ya kan? Memberikan nafkah wajib bagi suami, tapi istri kepada suami sedekah. Nah kalau istri yang seperti Khadijah ini ya sudah dijamin ya masuk surga. Kemudian yang ketiga saya bawa Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah bin Muzahim, binti Muzahim, istri Fir'aun. Kenapa Pak? Ini adalah tipikal istri yang tetap berpegang teguh, berkomitmen teguh kepada akidah yang benar, walaupun suaminya adalah raja di raja yang mengaku Tuhan. Dan dia tidak bergeming, Pak. Nah, yang luar biasa adalah ini kan biasanya kalau sosok yang sombong, yang congkak, yang angkuh itu kan akan berlaku angkuh. Tapi begitu di hadapan Asiyah, Fir'aun itu melemah. Fir'aun ya, lemah apa namanya? Secara kekuatan psikologisnya tuh langsung. Ini karena apa? Asiyah punya sesuatu, ya dilindungi oleh Allah karena istiqomahnya dalam bermunajat kepada Allah. Ini juga tipe wanita yang sulit dicari, Pak. Apa? Di tengah suasana glamor istana, kemegahan yang luar biasa, Asiyah tidak tertarik. Nah, bahkan peristri oleh Fir'aun pun beliau berdoa kepada Allah, idh qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannati, ya Tuhanku ya bangunlah untukku rumah di surga, wa najjini min fir'auna, dan selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Konon cara Allah menyelamatkan Asiyah itu bagaimana?
Setiap kali Fir'aun ingin berhubungan dengan istrinya, itu Allah menyerupakan Asia ya, dari jin yang sama persis seperti Asia manusia. Jadi gak pernah disentuh Pak sama Fir'aun. Karena memang doa beliau, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan perbuatannya. Bukan hanya perbuatan-perbuatan syirik dan kufur, tapi perbuatan termasuk menggaulinya. Karena apa? Ini orang kotor, dia suci. Ya Pak. Jadi apa? Setiap kali Fir'aun mau datang, itu ada jin yang diserupakan oleh Allah sama persis, semua bentuknya, baunya, apanya seperti Asia. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan wanita ini. Karena tadi itu jarang sekali ada orang hidup di tengah istana yang begitu megah, begitu glamor, tapi nggak lirik sama sekali gitu. Dia lirik Allah saja. Ya. Dia khusus kepada Allah saja. Nah, itu istimewanya di situ Pak. Ya. Kemudian siapa lagi? Sayyidah wa Fatimah bintu Muhammad, Sayyidatu Nisa'il Jannah. Yaitu yang terakhir adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad, yang akan menjadi tuan perempuan dari penghuni wanita-wanita surga. Jadi salah satu yang mungkin saya cuplik aja keistimewaan Fatimah, itu taatnya kepada Rasul itu gak ada sama sekali tawar-menawar. Apapun yang diperintahkan bapaknya, itu beliau tidak pernah membantah. Salah satunya adalah, pernah saya sampaikan kalau nggak salah, itu ketika diminta sedekah. Sedekah padahal apa? 2 hari ya, itu dia dan suaminya Ali itu puasa. Puasa karena apa? Karena nggak ada yang dimakan. Bukan puasa karena ingin mendapatkan pahala. Itu masih ada pabriknya. Ini puasa karena memang nggak ada yang bisa dimakan gitu. Semuanya kosong, duit kosong, dapur kosong gitu. Akhirnya dua-duanya puasa. Tapi apa? Rasulullah meminta dia sedekah kepada seorang kakek tua yang jadi pengemis ya, yang badannya compang-camping, bajunya nggak layak, kemudian sedang kelaparan. Suruh sedekah. Karena Rasulullah saat itu sedang tidak ada yang bisa diberikan. Sudah, putri saya aja. Nah, Fatimah itu ya, tipikal seorang yang tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Walaupun dia berpikir, pasti ayahanda tahu ya saya nggak punya apa-apa. Sudah 2 hari bahkan tidak makan, karena nggak ada yang dimakan. Kok diminta sedekah? Terus sedekah apa? Ini akhirnya apa? Beliau otaknya itu berpikir dan kemudian mencari apa yang bisa disedekahkan. Akhirnya ketemu Pak, itu alas tidurnya Hasan Hussein. Ternyata kakeknya menolak lah. Kalau ini saya jual terus lakunya besok saya mati dulu. Ya belum makan sudah mati gitu kan. Iya juga ya. Ini kapan lakunya, apalagi ini bekas gitu kan. Atau lakunya juga nggak seberapa. Akhirnya apa? Setelah berpikir lama, beliau mencari-cari ketemu. Yang diberikan kepada kakek ini apa? Nggak tanggung-tanggung. Itu adalah kalung hadiah pernikahan yang diberikan oleh bibinya. Ada inisial Fatimahnya di situ. Diberikan ya. Ya kalau 10 gram aja harganya kalau sekarang kali 2 juta 3 juta kan 30 juta. Nah padahal beliau adalah orang yang saat itu sedang kekurangan, sedang gak punya apa-apa, diberikan. Nah, ya inilah salah satu keistimewaannya. Maka kemudian ceritanya menjadi luar biasa. Karena apa? Kalung itu kemudian diberikan kepada sang kakek, tapi dibeli lagi oleh sahabat namanya Ammar. Nah, bukan Ammar bin Yasir tapi Ammar bin Yasir, tapi bukannya Ammar bin Yasir yang meninggal itu ya. Namanya Ammar bin Yasir. Dibeli ya, dengan harga yang fantastis yang membuat kakek itu jadi kaya raya. Karena apa? Pulangnya dibawain onta juga Pak. Setelah dibawakan dinar dan dirham, uang, makanan, kemudian baju yang paling bagus ya, dibawakan onta juga. Jadi kalungnya ini menyebabkan sang kakek itu yang tadinya pengemis itu jadi kaya raya. Tapi apa yang luar biasa adalah Ammar ini kemudian meminta pembantunya ataupun budaknya namanya Saham bahwa ini kalung kembali ke putri Rasulullah, kembalikan. Bukan hanya kalung, tapi apa? Kamu jadi milik Fatimah. Kamu saya berikan kepada dia. Jadi akhirnya paginya itu kalung pergi Pak, sorenya balik lagi ya, utuh, tidak berkurang sedikit pun, bahkan ditambah dengan saham tadi itu, budak itu. Ya putri Rasulullah ya, saya juga sudah dihibahkan kepada Anda oleh majikan saya. Fatimah ya, dengan elegan, wanita yang luar biasa. Saya terima kalungnya.
Alhamdulillah kalau saya ternyata kembali ya. Ya. Tapi ceritanya luar biasa ya, di tengah-tengah perjalanan kalung itu ya. Nah, kamu saya terima karena diberikan oleh majikanmu. Tapi saat ini juga kamu aku merdekakan. Dimerdekakan. Kamu sekarang menjadi orang yang merdeka, tidak terikat dengan siapapun. Kamu silahkan melakukan apapun sesuai dengan kehendak. Ini 4 wanita luar biasa cuplikannya ya. Kemudian wa ammas sabiquna, ya, siapa yang paling mendahului masuk surga? Tadi 4 orang itu. Yang pertama adalah di sini karena fasayyiduna Muhammadun sabiqul Arab. Tentu saja Nabi Muhammad orang yang paling dulu dari kalangan Arab. Kemudian wa Salman al-Farisi sabiqul Fars. Orang Persia nanti yang paling dulu masuk surga itu Salman al-Farisi, Pak. Kemudian dari Romawi, ternyata sahabat Rasulullah ada yang dari Romawi, Pak. Dari Eropa. Siapa? Suhaib. Itu paling dulu masuk surga. Kemudian Bilal dari kalangan orang hitam. Bilal itu kan dari Ethiopia, dari Habsyah. Ya. Jadi itulah 4 tokoh ya, yang mewakili suku masing-masing yang menjadi panggilannya nanti membawa bendera untuk masuk surga dari sukunya yang berbeda. Terus 4 orang yang surga itu kangen, ya, kangen sama mereka, kepengen segera ditempati. Pertama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Salman al-Farisi lagi. Yang ketiga Ammar bin Yasir yang saya ceritakan. Ammar bin Yasir itu ya, yang ibunya meninggal, bukan yang tadi ya, yang ibunya meninggal saat di Mekah untuk mengancam beliau agar keluar dari Islam. Di depan muka beliau itu ibunya dihabisi oleh orang-orang kafir. Ammar bin Yasir tetap teguh dengan pendiriannya untuk menjadi umat Rasulullah. Itu ujian yang paling luar biasa, menyakitkan sekali. Seorang yang kehilangan ibundanya tercinta di hadapannya dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, maka kemudian diganjar oleh Allah. Kemudian siapa? Wal Miqdad bin Al-Aswad. Ada 4 sahabat ini. Kita tidak mau memungkiri keutamaan sahabat-sahabat yang lain ya, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Pun di situ disebut was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk surga. Insya Allah mereka juga dirindukan oleh surga, walaupun mungkin tidak disebut ya dalam urusan hadis ini. Baik, itu barangkali yang kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa memberikan dorongan terutama untuk saya sendiri ya, di tengah-tengah 10 hari awal ini terutama ya, kita memanfaatkan terutama 2 hari itu hari Arafah dan hari ke-10, walaupun juga ada tarwiyah ya, silakan kalau ingin menambah dengan yaum tarwiyah ya, itu juga dipersilakan karena sebenarnya bisa dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah pun bisa melaksanakan amal-amal ibadah, misalnya pas hari Senin puasa dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama memang dan hadisnya valid sahih ya, itu adalah yaum Arafah dan yaum Nahri, itu 2 hari ya, yang memang keistimewaannya luar biasa dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di literatur itu tidak ada sama sekali yang menyatakan berapa jarak usia antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Iya. Kita tahu kan Siti Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Bisakah Ustaz menjelaskan berapa jarak usia mereka berdua? Ya. Ini memang di Sirah Nabawiyah dari Ibnu Hisham ya, ada riwayat ya. Karena Sirah Nabawiyah itu bukan hadis ya. Itu sejarah yang diceritakan oleh sejarawan ya. Dan terkadang sumbernya kan bisa berbeda-beda dan validitasnya bisa berbeda-beda. Tetapi dari beberapa sirah yang saya baca memang jaraknya itu ya mayoritas ya mengatakan Khadijah ketika menikah itu 40 tahun usianya, sementara Nabi Muhammad 25 tahun, sehingga jaraknya itu 15 tahun ya. Kalau usia idealnya itu kan biasanya perempuan lebih muda dibandingkan
laki-laki. Maka ini kemudian bisa menjadi role model ya. Seringkali jadikan landasan bagi siapapun ya yang ingin menikah ya. Tapi didasari oleh hal-hal yang mulia berkaitan dengan perjuangan dakwah misalnya. Maka boleh Pak ya mengikuti jejak Nabi, menikahi janda kaya raya. Sebab kalau gadis kaya raya jarang ya Pak ya. Kecuali warisan dari orang tuanya ya kan. Tapi kalau janda usia 40 biasanya sudah mapan ya, silakan ya. Tapi memang ada tujuan ya Rasulullah ya. Jadi kalau dianalisis ya oleh para sejarawan, Rasulullah sebenarnya bisa mengambil para gadis yang tercantik sekalipun di kalangan suku Quraisy. Tapi mengapa milih seorang janda ya? Jadi Khadijah itu dipilih bukan semata-mata karena kekayaannya, tapi memang karena apa? Karena ketokohan ya. Dari Khadijah itulah yang pada akhirnya kemudian ya, terbukti menarik para wanita Mekah untuk mengikuti jejaknya ya. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah itu ya menggunakan jalur-jalur di antaranya kalangan wanita. Kalangan wanita tidak bisa didekati secara spesifik kecuali oleh wanita sendiri, betul nggak Pak? Maka kemudian beliau mengambil Khadijah. Jadi memang pernikahan dalam arti dalam tanda kutip pernikahan strategis untuk dakwah. Ya. Karena beliau itu hidup bukan untuk diri beliau sendiri. Kalau mau, kenapa sih harus cari janda? Bahkan jandanya sudah berapa kali? 3 kali kan? Khadijah itu sudah bolak-balik itu. Dalam tanda kutip yang sudah jadi bekas orang bolak-balik. Kalau beliau orientasinya adalah syahwat dan nafsu, ya, mengapa harus yang lebih tua dan sudah janda pula? Maka ini salah satunya juga kemudian pernikahan dengan Khadijah itu membantah argumentasi bahwa Nabi itu penurut orang yang memperturutkan nafsu karena istrinya banyak. Ya. Ini membantah. Mengapa? Orang biasanya ketika menikah pernikahan yang keberapa yang paling dia prioritaskan? Yang pertama, ya kan? Kalau bisa yang pertama itu dapat istri terbaik, paling cantik, paling gadis gitu kan? Ya kan? Tapi justru beliau memilih yang dalam tanda kutip sudah dinikahi orang beberapa kali, ya kan? Jadi ini membantah bahwa Nabi enggak itu. Jadi nikahnya Nabi lillahi ta'ala karena Allah yang perintah. Ya. Jadi dengan Khadijah itu karena Allah yang perintah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tegaknya nilai-nilai Islam ya. Maka kemudian pernikahan itu boleh juga Pak, pernikahan dalam rangka untuk menyambung pesantren itu supaya maka di Jawa itu ada santri ya kiai dengan kiai supaya pesantrennya merger gitu. Boleh itu Pak ya, silahkan ya, kan ada 4 itu kriteria ya. Gitu Pak ya. Ada lagi sekarang? Cukup ya kita tutup dengan doa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعد فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا تقبلا. اللهم انا نعوذ بك من عمل الليل ومن عين لا تدع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.